Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita merayakan hari kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dia berikan kita kemenangan, Dia bangkitkan kita, Dia memberikan kita hidup yang baru. Dan saat ini mari kita sama-sama kita menyatukan hati. Kita mau memuji Dia, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menang atas maut. Engkau sudah bangkit dan hidup dan menyediakan tempat bagi kami. Dan saat ini kami telah mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Dan Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita semua katakan, Amin. Oke. Tidak ada nama lain. Yesus yang membangkitkan dan yang memberikan kita hidup. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Muliakan namanya yang berterangkan di kita.
Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Saatnya kita akan membuka hati kita. Kita mau merespon isi hati Tuhan pada Paskah pada pagi hari ini. Dia sudah menyediakan kemenangan bagi kita. Oh, mengalir Roh Kudus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Engkau Jesus. Oh, Tuhan, Engkau Jesus, Allah, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Kaulah penebus kami. Oh Jesus, namanya radabashe, mengalir Roh Kudus. Oh ya namanya Syikara mengalir Roh Kudus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Katakan Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata
atas segala nama. Nama Yesus, tidak ada nama lain, hanya namamu Yesus. Haleluya, Kau yang membangkitkan, Kau yang memberi hidup. Kau yang ada basyana yang ada namu, iya ada basyana yang ada namu. Jesus, 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 namamu Jesus, menara yang kuat. Setiap umatmu berlindung, setiap umatmu berlindung di dalam naunganmu. Haleluya. Iya rada basyek, ya rada bayanamu, iya nama ya nama ya namu ya nama ya namu. Jesus, haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, sebab Engkau telah bangkit. Kau telah mengalahkan maut bagi kami. Terima kasih, tiada dabu. Hiara nama ya namu ya nama ya nama ya nama ya namu. Hiara nama syara nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya dabu. Haleluya, haleluya, ya rada basyik. Haleluya, oh Rajaku, Allahku, Kau penasehat aku, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ya namo ya namo ya namo ya namo ya rada basyik. Ya rada ya rada ya rada ya namo ya namo ya namo. Ya rada baba ya rada basyik. Ya namo ya namo ya namo ya rada basyik. Jesus, hallelujah. Inna ya namo ya namo ya namo ya namo. Syara raba baba. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja Atas segala raja, namamu besar. Hosana, 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 Jesus, Hosana, 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 bagimu Jesus, Hosana, Hosana,
Raba saya undang Bapak. Shikiara raba Bapak. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Roh Kudus, ambil alih Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Paskah. Kita percaya melalui Paskah kita telah diberikan kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan mendengarkan pesan Paskah kita pada pagi hari ini. Saya beri judul tema kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus yang saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke 24. Nanti kita akan bahas satu pasal seluruhnya ini, tapi kita akan baca terlebih dahulu di dalam ayat 1 perikop ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka tidak menemukan mayat Yesus, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang-orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan pada hari ketiga setelah ia mati di atas kayu salib. Ketika murid-murid datang kepada kekuburan dan mereka melihat kuburnya sudah kosong, tidak ada mayat. Ya, saya pernah ke kuburan, ada 2 versi. Versi pertama adalah versi Katolik. Kami harus naik ke gunung sampai di tempat. Di versi Katolik saya lihat juga tidak ada tulang-tulang di sana. Dan versi Protestan di salah satu taman, Tom Garden namanya, dan kami pergi ke situ juga tidak ada tulang belulang. Ini membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, melalui kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Allah, Dia Tuhan. Ada beberapa orang bertanya, kalau Dia mati, terus yang di surga siapa yang jaga? Saudara, seperti kepercayaan iman kita orang percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, yaitu 3 pribadi tetapi hakikat satu. Jadi ketika Yesus mati, ada Bapa, ada pribadi Roh Kudus. Terus Yesus kemana? Ya, kalau Dia hidup, rohnya kemana?
Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab 2 Petrus dikatakan di sana, ia mendeklarasikan dia masuk ke alam maut, merebut kunci alam maut, dan mendeklarasikan bahwa seluruh hidup maut sudah dikalahkan melalui kuasa kebangkitan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut. Makanya Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Melalui peristiwa kuasa kebangkitan ini, saudara dan saya tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu saudara khawatir dengan apapun ke depan yang saudara hadapi. Karena Yesus telah membuktikan dia mampu mengalahkan maut. Apalagi segala persoalan saudara, dia sanggup menyelesaikannya semuanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kuasa kebangkitan, ada beberapa hal yang saya catat di sini dari pasal yang kita baca, yaitu sanggup mengubah hati yang muram, diubah menjadi hati yang berkobar-kobar, hati yang kehilangan semangat, hati yang kehilangan mungkin gairah dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bangkit dan dia datang kepada murid-murid yang di Emmaus, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-17, di mana dua orang murid berkata, "Bukankah hati kita telah berkobar-kobar?" Ketika mendengar Yesus menjelaskan, hari ini, kalau hatimu lagi muram, lagi sedih, lagi kehilangan semangat, ingatlah kuasa kebangkitan itu. Yesus telah bangkit dan dia sanggup memberikan kembali gairah baru dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa kebangkitan sanggup mengubah iman yang lemah menjadi iman yang teguh. Di dalam pasal yang ke-24 ayat yang ke-34, maklum saudara baru mau belajar lagi pakai kacamata karena harus pakai buku Alkitab. Kalau pakai yang begini nanti kedepannya dirubah, kita nggak tahu. Jadi disarankan kita tetap ada Alkitab seperti ini, jangan dibuang. Ya, walaupun sudah ada HP, karena bisa saja dirubah sama internet sehingga kata-katanya mulai dirubah. Ya, apalagi ke depan akan menuju kepada satu agama. Jadi kita standby. Ayat yang ke-34 dikatakan begini. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kedua orang ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menuju ke Emmaus. Iman mereka menjadi lemah karena mereka mengharapkan Yesus sanggup membela mereka pada waktu itu Israel lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi kenyataannya Yesus mati dan mereka kehilangan yang namanya pengharapan. Sehingga iman mereka menjadi lemah dan mereka mulai meragukan keberadaan daripada Yesus itu sendiri. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Emmaus. Tapi oleh kasih karunia Yesus datang kembali, baik kepada kedua orang yang menuju ke Emmaus dan juga kepada Simon Petrus yang sudah menyangkal Yesus karena imannya lemah dan dia menyangkal Kristus. Hari-hari ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai imanmu lemah menghadapi persoalan, pergumulan, fakta yang engkau hadapi mungkin mengecewakan, tidak sesuai dengan pengharapan saudara, karena kecewa itu terjadi karena ekspektasinya terlalu besar dan berbanding lurus dengan apa yang kenyataan yang terjadi, sehingga menjadi kecewa
bisa menjadi iman jadi lemah. Petrus, dia menyangkal Tuhan. Kalau engkau imanmu menjadi lemah, engkau tidak bangkit kembali, bisa saja akan menjadi menyangkal akan Tuhan. Tapi hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin imanmu lagi lemah, engkau lagi menghadapi persoalan, Tuhan sampai kapan aku menerima jawaban? Tuhan, kenapa saya harus melewati proses ini? Saya mau beritahu, Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Tuhan sayang kepada kita. Kalau Tuhan sayang kepada kedua orang Emmaus, yang seharusnya mereka dihukum oleh Tuhan, karena Tuhan berkata mereka harus pergi ke Galilea. Tetapi mereka justru pergi ke Emmaus, mereka nggak taat. Seharusnya Tuhan sebagai Raja bisa saja menghukum karena dia Tuhan Allah yang berkuasa. Tetapi oleh karena kasih-Nya, dia datang melawat kedua orang ini. Dia datang melawat Simon yang sudah menyangkal. Simon itu punya dosa yang sangat besar. Dia menyangkal akan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, dia menjamah Simon. Dia menjamah kedua orang yang menuju ke Emmaus ini. Saudara mungkin lagi menuju kepada hati yang dingin, iman yang lemah, sudah mulai kompromi dengan dosa, udah menuju ke dunia. Emmaus berbicara dunia, udahlah, mendingan saya berbuat dosa, mendingan saya buat semuanya ini. Buat apa saya percaya sama Tuhan? Hari ini saya mau beritahu, kuasa kebangkitan mampu membangkitkan iman. Mampu membangkitkan iman saudara dan saya. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan mengubah pikiran yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau lagi menghadapi buntu semuanya. Sulit untuk ada ide-ide baru. Kehilangan ide, kehilangan yang namanya, nggak bisa berpikir lagi. Karena situasi keadaan yang saat ini semakin hari semakin sulit. Ya, apalagi di karantina. Mungkin engkau lagi mendengar ini lagi di karantina. Kayaknya udah bosan 2 minggu. Ya, yang ada di ruangan, dikurung, tertutup semuanya. Jangankan untuk berpikir, untuk melihat yang indah-indah di luar sana udah nggak bisa lihat. Tapi saya mau beritahu pada pagi hari ini, melalui kuasa kebangkitan, pikiran yang tertutup bisa dibukakan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan pengertian, supaya setiap masalah yang engkau hadapi, engkau bisa mengerti bahwa di balik semuanya ada rancangan Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan tidak merencanakan untuk saudara jatuh terus di dalam dosa. Tuhan tidak merencanakan hal-hal yang jahat dalam kehidupan saudara. Tetapi Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat saudara. Mungkin engkau lagi hari-hari ini menghadapi jalan buntu. Usahamu lagi buntu. Lakunya mungkin udah pas-pasan sudah. Atau engkau dalam pekerjaanmu, gajimu dipotong karena situasi ekonomi. Tapi saya mau beritahu, di dalam Tuhan dia selalu membuka jalan. Karena Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang kekasih, melalui kuasa kebangkitan, pikiran yang tertutup diubah, dibukakan oleh Tuhan. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-45. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa ia harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saat-saat ini kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita enggak menangkap
lagi membacanya apa maksud firman Tuhan. Tapi saya mau beritahu, Tuhan sanggup membukakan pikiranmu untuk engkau dan saya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena ketika saudara menangkap remah firman Tuhan, maka remah itulah yang menjadi iman kita menjadi kuat. Remah itulah yang membuat kita kembali bergairah. Karena remah itu memerdekakan kita. Kata firman Allah dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang remah, bukan kebenaran yang hanya logos. Tetapi kebenaran remah itulah yang mampu memerdekakan kita. Kita yang terikat dengan dunia. Kita yang terikat dengan segala macam yang sulit untuk kita lepaskan. Mungkin terikat dengan rokok, mungkin terikat dengan semuanya itu. Tetapi ketika saudara membaca remah firman Allah, maka engkau diberikan pengertian oleh Tuhan. Dan remah itulah yang mampu membebaskan engkau dari kehidupan duniawi. Remah itulah yang mengubah engkau, membebaskan engkau yang terikat dengan hal-hal duniawi. Selanjutnya saudara, kuasa kebangkitan mengubah hati yang penuh kelemahan menjadi hati yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, kata Nataniel kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara, para murid-murid juga mengalami kelemahan. Mereka lemah, bahkan mereka lari meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan disalibkan, tak terkecuali murid yang dikasihi namanya Yohanes. Bahkan dia lari terbirit-birit sampai terlepas jubah semuanya. Tetapi apa yang terjadi saudara yang kekasih dalam Tuhan? Ketika Yesus bangkit, Nataniel berkata, Rabi, engkau adalah anak raja. Engkau adalah anak Allah. Hari-hari ini engkau mungkin ragu dengan kealahannya Tuhan. Tapi mari melalui peristiwa kebangkitan pada hari ini, melalui kuasa kebangkitan, hati yang lemah diubah menjadi kuat untuk kita tetap teguh berpegang kepada Kristus Yesus. Dialah Raja kita, dialah Raja damai. Yang terakhir saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan mengubah hati yang tidak suka memuliakan Tuhan atau tidak suka beribadah menjadi suka beribadah kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-53, mohon maaf, nggak sampai ayat 53. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, ayat 51, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau malas beribadah, nggak suka lagi bersyukur. Bisa juga karena lupa. Mari saya mau beritahu, melalui kuasa kebangkitannya, miliki gairah untuk terus bersyukur dan memuliakan Allah. Maka kita akan melihat langit terbuka, surga terbuka, ketika saudara dan saya memuji memuliakan Tuhan. Ya, waktu saudara berkata layak dipuji, disembah, surga terbuka. Dan kalau surga sudah terbuka, tidak ada satupun yang bisa menahan berkat yang tercurah buat saudara dan saya. Teruslah memuji Tuhan, teruslah meninggikan nama Tuhan. Mungkin engkau lagi menghadapi masalah
sakit penyakit, engkau lagi menghadapi masalah keluarga, engkau lagi menghadapi hari-hari ini, kok Tuhan belum jawab doa saya. Tapi mari kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan. Karena ketika saudara memuji, memuliakan Tuhan, surga terbuka dan dia turun untuk bertakhta di atas pujian saudara. Dan bukan hanya itu saja, kalau Tuhan sudah bertakhta, dia akan melaksanakan apa yang menjadi kerinduanmu. Dia akan melakukan kehendaknya bagimu. Dia akan melakukan kehendaknya bagi keluargamu. Mungkin engkau lagi berdoa untuk suami, untuk anak, sampai hari ini belum juga memperoleh jawaban. Tetapi teruslah engkau memuji Tuhan, teruslah engkau memuliakan Tuhan. Karena di balik pujian dan penyembahan seperti yang kita bahas bulan yang lalu, Allah bertakhta di atas pujian dan penyembahan kita. Dan dia berperang ganti saudara dan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin engkau lagi menghadapi pergumulan, tantangan berat. Ya, engkau sulit melawan semuanya itu. Tapi waktu saudara memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percayalah, Tuhan berperang ganti saudara dan saya. Ketika bangsa Israel dijajah oleh suku-suku bangsa yang lain, suku Meunim, suku Amon, bangsa Amon, ya, mereka terlihat begitu banyak seperti belalang. Tetapi Yosafat mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan anehnya, waktu berperang, apa yang terjadi? Yosafat bukannya mengangkat pasukan infanteri mungkin. Bukan mengangkat pasukan Kopassus untuk maju di depan. Tapi yang dia angkat adalah pasukan pemuji, orang-orang Lewi. Mereka hanya memuji Tuhan. Kata firman Allah, waktu mereka memuliakan Tuhan, maka dibuat porak-poranda musuh yang ada di depan bangsa Israel. Ketika saudara dan saya memuji, memuliakan Tuhan, mungkin kita sulit kehilangan gairah. Perintahkan jiwamu, berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Waktu saya mengalami berbagai tekanan, tantangan, mengalami intimidasi, saudara, saya mulai memerintahkan jiwa, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dan saya mulai bersorak-sorak, saya mulai memuji Tuhan. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya mendapat sukacita, tetapi jauh dari itu, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Ketika saudara memuji, memuliakan Tuhan, ada kemenangan. Mungkin hari ini, buktinya saya memuji Tuhan begitu-begitu aja. Percayalah, akan ada waktunya engkau akan menerima sesuatu yang dahsyat, bonus surprise yang dari Tuhan. Walaupun engkau kesulitan, walaupun engkau lagi bergumul, walaupun engkau mengalami tekanan, tapi waktu engkau memuji, memuliakan Tuhan, engkau kehilangan gairah lagi mungkin. Waktu engkau perintahkan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kadang-kala kita ini tertipu dengan jiwa. Jiwa itu ada perasaan, ada keinginan, ada kehendak di sana. Sehingga itu seringkali menyeret kita karena kita seringkali bermain dengan jiwa. Ya, kita nggak berfokus kepada manusia roh, kita bermain dengan jiwa. Sehingga kita mulai berpikir negatif, kita mulai main perasaan kita. Tetapi pagi hari ini, mari perintahkan jiwamu, berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan. Engkau yang sakit hati dibalut luka hati oleh Tuhan. Dibalut untuk disembuhkan. Ketika Rasul Paulus bersama dengan Silas, mereka di penjara. Penjara mereka bukan hanya sekedar penjara biasa. Saya pernah pergi melayani di penjara, masih enak saudara. Ya, tetapi menurut firman Allah dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan sebelum ayat yang ke-25, selain Rasul Paulus dan Silas di penjara, mereka dipasung, mereka dirantai saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang mereka lakukan, buntu semuanya.
Tapi Paulus dan Silas mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Bisa saja mereka udah pasrah, udah deh, ngapain lagi memuji Tuhan? Ngapain lagi kita melayani Tuhan? Toh, saya ada di penjara, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Paulus dan Silas memutuskan untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Penjara goncang, gempa bumi seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Gempa bumi yang terjadi pada waktu itu khusus untuk melepaskan rantai, membebaskan Paulus dan Silas dari penjara, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan, penjara-penjara apa yang ada di depanmu, Tuhan sanggup melepaskan semuanya itu. Mungkin penjara-penjara yang menghalangi berkat Allah tercurah darimu. Mungkin engkau berkata, waduh sudah sebentar lagi nih, sudah sebentar lagi kita udah meraih. Saudara mungkin kayaknya ada sesuatu yang menghalangi. Puji Tuhan, muliakan Tuhan, biarkan Tuhan berperang ganti saudara. Karena ketika kita berusaha dengan kekuatan sendiri, maka kita akan bisa gagal, saudara. Tapi waktu kita memutuskan untuk berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan sanggup menggoncang apa yang ada di depanmu, dibuat Tuhan porak-poranda. Ya, kalau zaman dulu penjara bisa goyang sampai luar biasa. Zaman sekarang orang-orang memuji mungkin sampai ke stadion semua, sampai lompat-lompat. Bukan stadionnya yang goyang, tetapi panggungnya yang goyang, saudara. Ya, ya. Tapi hari ini saya mau beritahu, waktu saudara memuji, memuliakan Tuhan, di alam roh sudah terjadi kemenangan terlebih dahulu. Anda tinggal menuai apa yang engkau tabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sukacita. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Melalui kuasa kebangkitan ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan ambil satu kesimpulan. Melalui kuasa kebangkitan, Yesus membawa perubahan hidup kepada kita yang percaya. Perubahan paradigma yang tertutup, pikiran yang tertutup, dibukakan oleh Tuhan. Iman yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Hati yang kehilangan gairah untuk melayani, berkobar-kobar melayani Tuhan, akan diberikan gairah baru. Dan melalui kuasa kebangkitan, kita diberikan pengertian oleh Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Bagian kita adalah tetaplah percaya kepada Dia. Dia Allah yang berkuasa. Tetaplah renungkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Karena sampai hari ini engkau ada karena kasih karunia Tuhan. Saudara, orang-orang yang menuju ke Emmaus seperti yang saya katakan tadi, mereka layak dihukum, mereka layak dirajam, karena mereka tidak taat kepada raja segala raja. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan gak datang kepada kedua orang itu dan berkata, oh kamu udah tinggalin saya ya, udah gua tendang lu. Enggak. Tapi justru dia membangkitkan gairah baru kepada orang Emmaus ini. Sehingga orang Emmaus kembali ke Yerusalem. Artinya kembali untuk berkobar-kobar, mengabarkan kabar baik, kabar kebangkitan. Tuhan memberkati kita semua. Saya berharap saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan bersama dengan singers. Thank you Lord. Berapa banyak yang percaya Tuhan Allah kita Allah yang berkuasa. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan terima kasih Engkau telah bangkit buat aku. Sehingga memberi gairah baru buat aku. Sehingga membukakan pikiranku. Memberi aku kuat kembali. Karena Engkau mengasihi aku. Renungkanlah kasih Tuhan.
Dia masih mengasihimu. Thank you Lord. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu dan doakan roti ini, saudara. Kita berdoa roti yang ada, yang engkau pegang di rumah. Kalau engkau punya roti ayat, saudara berdoa biar ayat itu menjadi remah buat saudara. Tuhan membukakan pikiran sehingga engkau mengerti akan kebenaran. Bapa, di dalam nama Yesus kiranya engkau memberkati roti dan anggur ini. Melalui kuasa kebangkitan-Mu kami diingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau masih menerima kami sebagaimana kami ada. Amin. Karena kasih-Mu Tuhan. Kami banyak kali gagal seperti Simon. Seperti orang Emmaus kami menuju ke dunia. Tapi Engkau menarik kembali kami. Amin. Karena Engkau mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, Amin, ubahkan Tuhan. menjadi tubuh dan darah Kristus. Amin. Kami yang lemah diberi Dalam kekuatan. nama Yesus. Kami yang sakit Dalam disembuhkan. nama Yesus. Kami yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan oleh Tuhan. Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus, baik yang di roti, yang di rumah-rumah. Tangan-Mu yang memberkati, tangan-Mu yang mengurapi. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Thank you Lord. Oh, amin. Haleluya. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, lebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Jesus. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengarkan firman Tuhan. Amen. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tanganmu, atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat cawan di atas kepala kita sebagai lambang dari darah Yesus. Percayalah, kuasa darah Yesus masih berkuasa sampai hari ini. Sehingga yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah diberi kekuatan. Yes. Darah Yesus mampu membentengi saudara. Sehingga engkau tetap tegak berdiri di tengah-tengah ribuan orang mungkin rebah. Tapi engkau tetap tegak berdiri. Karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan di tanganmu atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur. Ingat saudara, waktu saudara memuji Tuhan, ada kuasa di dalam pujian. Mari ucapkan syukur kepada Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih. Bagi yang sakit, apapun penyakitmu, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Engkau punya kuasa, engkau punya otoritas yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan dari tempat ini otoritas yang dari Tuhan memakai nama Yesus. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Penyakit kanker, penyakit apapun autoimun, penyakit lambung, di dalam nama Yesus, penyakit asma, penyakit jantung, stroke, dalam nama Yesus, melalui kuasa kebangkitan ada kesembuhan. Haleluya.
Terus taruh tanganmu sampai kau benar-benar mengalami kesembuhan. Percayalah, Dia ada, Dia hidup, Dia berkuasa. Kuasa kesembuhan. Terus bagi setiap, pegang di tempat yang sakit. bagi setiap yang percaya. Engkau Tuhan penyembuhku. Ya, Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau cinta, Engkau Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan cinta penyembuh. Haleluya. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Cinta, Engkau Tuhan Engkau Tuhan penyembuh. penyembuh. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan Engkau Tuhan penyembuh. penyembuh. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan Engkau Tuhan penyembuh. penyembuh. Dengar firman Allah, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mengalir, Disembuhkan kuasa. oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus. Engkau yang terbaring di rumah Darah sakit Yesus karena yang sakit menyembuhkan. COVID. Di dalam nama Kuasa Tuhan. darah Yesus yang Oh, menyembuhkan kutuk engkau. sakit penyakit apa Di dalam kami nama Yesus patahkan, Kristus. tolak di Darah nama Yesus Tuhan. sembuhkan. Sikian Dalam apa, nama apa, Yesus. apa, Terima apa, kasih apa, Tuhan. apa, apa, apa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih untuk firman. Terima kasih Engkau telah bangkit bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita tutup, sekali lagi ada beberapa pengumuman. Kita ibadah seperti biasa, doa hari Jumat dan WBI masih jam 10:30. Ibu-ibu bangkit kembali ya, bergairah beribadah melalui kuasa kebangkitan. Diingatkan untuk suka beribadah walaupun secara virtual, karena ibadah itu mengandung janji. Dan ibadah youth jam 7 malam, dan untuk dewasa muda sebentar siang atau nggak tahu kapan ya, bentar sore mungkin. Silakan bagi Anda yang dewasa muda bergabung, terhubung bersama-sama dengan tim yang ada. Oke, dan pengumuman juga bulan Mei akan ada ibadah secara onsite bagi Bapak Ibu yang merasa sehat untuk datang ke tempat ini. Umur 60 tahun ke bawah dipersilakan untuk datang beribadah dengan protokol kesehatan mungkin ya, dan kita tetap berdoa sekali lagi. Kita tetap menabur untuk pekerjaan Tuhan ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan persembahan, silakan di-scan untuk persembahan yang ada. Mungkin bisa ditampilkan ya di Gojek, GoPay. Ya tadi saya tes dulu saya gini scan, oh ternyata masih bisa. Nah ini dia. Bagi yang mau transfer untuk perpuluhan, silakan ditransfer saudara. Dan nanti kita juga belajar menabur, bukan belajar sih sebetulnya, tinggal bertindak aja untuk menabur pekerjaan Tuhan melalui rumah Tuhan. Karena kalau saudara datang ke sini, keadaan rumah Tuhan ya sungguh luar biasa memprihatinkan ya. Tapi kita percaya waktu saudara menabur, peduli dengan rumah Tuhan, rumahmu Tuhan akan berikan bagi yang kontrak ya. Ya, tapi jangan karena supaya dapat rumah engkau menabur. Tabur aja dengan penuh kasih. Di tengah-tengah engkau lagi pergumulan, menabur. Ya, sudah ada orang yang berkata, Pak, saya mau ngasih sekian.
Saya belum lemparkan list, ya masih terus bergumul berdoa. Tapi tadi pagi Tuhan katakan harus sampaikan supaya mereka belajar supaya mereka untuk menabur, punya rasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan juga mengasihi gereja lokal. Jadi ya saya sebagai gembala tidak malu-malu, silakan saudara menabur untuk rumah Tuhan. Nanti saya akan lemparkan list berapa yang saudara tabung. Kita mulai nabung sampai bulan Juli. Engkau lihat kemampuan engkau berapa per bulan. Sampai bulan Juli Anda bisa tulis berapa jumlahnya. Silakan menabur. Ya, yang penting Anda menabur dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah Bapa. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah untuk segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapanmu, Ibadah kita sudah selesai. Terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu. Tuhan menyertai kemanapun engkau pergi. Diberkatilah pekerjaanmu. Amen. Diberkatilah usahamu. Amen. Diberkatilah kesehatanmu. Tuhan membentengi engkau. Walau 1000 rumah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, atau ratusan atau jutaan di sebelah kananmu, Tuhan tetap tegak. Tuhan, engkau tetap tegak juga. Karena ada Tuhan bersama dengan engkau. Dalam nama Yesus, biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pagi menjelang siang ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati setia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kita semua. Selamat Paskah.